Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mauda Al-Husnah dengan NIM 2006 05110117. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum rekayasa perangkat lunak dengan judul Sistem Informasi Destinasi Wisata Halal Pulau Lombok, di mana Pulau Lombok memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan wisata halal, terutama untuk menarik wisatawan asing dari negara-negara Islam di seluruh dunia. Wisata halal kini mulai ramai diperbincangkan oleh kalangan akademisi dan praktisi pariwisata di tingkat lokal maupun nasional. Definisi dari wisata halal ini sendiri menurut Sofyan adalah wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam, yang artinya pada ajaran-ajaran Islam, seperti tidak menyediakan tempat untuk bermabuk-mabukan, berjudi, prostitusi, dan hal negatif lainnya. Kemudian untuk metode perancangan sistem, untuk dalam membangun sistem ini saya menggunakan metode waterfall. Yang metode waterfall ini harus melewati beberapa fase yang harus dilakukan, yang meliputi yang pertama yaitu requirement analysis. Di dalam fase ini adalah fase untuk berkomunikasi dengan tujuan memahami perangkat lunak dan keterbatasan perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna. Yang kedua ada sistem desain. Tugas yang dilakukan oleh sistem desain ini adalah untuk membantu dalam menentukan perangkat keras atau hardware dan sistem persyaratan, serta membantu dalam memberikan gambaran secara umum kepada pengguna tentang sistem yang baru. Kemudian yang ketiga ada implementation. Pada fase ini akan melakukan pengintegrasian unit ke fase yang berikutnya. Yang kemudian yang keempat ada integration dan testing. Di dalam fase ini itu semua unit yang dikembangkan akan diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan oleh setiap unit. Kemudian yang terakhir ada operation and maintenance. Tahap ini adalah tahap akhir dari model waterfall, yaitu menyelesaikan, menjalankan, dan memelihara perangkat lunak. Dengan metode yang saya buat di atas, di sini saya akan membuat suatu perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam memberikan informasi atau pusat informasi destinasi wisata halal di Pulau Lombok, yang bertujuan untuk memudahkan wisatawan yang ingin melakukan perjalanan berwisata halal di Pulau Lombok. Kemudian untuk data flow diagramnya ini di sini terdapat dua external entity. Yang pertama ada external entity admin system dan yang kedua ada external entity wisatawan. Untuk prosesnya ini terdapat sistem informasi destinasi wisata halal Pulau Lombok, di mana dari external entity admin system menuju ke sistem informasi destinasi wisata halal Pulau Lombok ini memiliki alur, yaitu untuk data user, data password, data admin, dan data destinasi wisata halal. Dan dari proses sistem informasi destinasi wisata halal Pulau Lombok ini menuju ke external entity admin system memiliki alur, yaitu untuk informasi login dan informasi perubahan. Dan dari external entity yang kedua yaitu wisatawan menuju ke proses sistem informasi destinasi wisata halal Pulau Lombok ini memiliki alur, yaitu untuk melihat destinasi wisata halal, untuk request destinasi wisata halal, untuk request lokasi destinasi wisata halal. Kemudian dari proses sistem informasi destinasi wisata halal Pulau Lombok menuju ke external entity wisatawan ini memiliki alur, yaitu untuk kriteria destinasi, kemudian untuk informasi lokasi wisata halal, kemudian untuk informasi destinasi wisata halal. Setelah itu di sini untuk DFD yang level 1, di sini terdapat proses, yaitu ada proses login, yang kedua mengelola data admin, yang ketiga mengelola data destinasi wisata, yang keempat menampilkan data destinasi wisata,
Yang kelima yaitu menampilkan rekomendasi destinasi wisata, dan yang keenam ada menampilkan lokasi destinasi wisata. Di sini juga terdapat dua external entity. Yang pertama yaitu external entity admin system, yang kedua ada external entity wisatawan. Dan pada data flow diagram yang level pertama ini juga terdapat data store, dua data store. Yang pertama data store admin, yang kedua data store objek wisata. Di sini dari external entity admin system menuju ke proses login ini memiliki alur yaitu untuk user dan password. Kemudian dari proses login menuju ke data store admin ini memiliki alur yaitu untuk record user dan password. Kemudian dari data store admin ini menuju ke proses login memiliki alur yaitu untuk data user dan password. Dan dari proses login menuju ke external entity admin system memiliki alur yaitu informasi login. Kemudian untuk external entity admin system menuju ke proses mengelola data admin memiliki alur untuk data admin. Dan kemudian dari proses mengelola data admin ini menuju ke data store admin ini memiliki proses yaitu untuk record data admin. Kemudian dari proses mengelola data admin ini menuju ke external entity admin system memiliki alur yaitu untuk informasi perubahan. Kemudian untuk yang proses yang ketiga untuk mengelola data destinasi wisata ini dari external entity admin system menuju ke proses mengelola data destinasi wisata memiliki alur yaitu untuk data destinasi wisata halal. Kemudian dari proses mengelola data destinasi wisata menuju data store yang kedua yaitu data store objek wisata memiliki alur yaitu record data destinasi wisata halal. Dan kemudian dari data store objek wisata menuju proses mengelola data destinasi wisata memiliki alur yaitu data destinasi wisata. Setelah itu untuk external entity yang kedua yaitu wisatawan memiliki alur menuju ke proses menampilkan data destinasi wisata ini memiliki alur yaitu melihat destinasi wisata halal. Kemudian dan dari proses menampilkan data destinasi wisata ini menuju ke external entity wisatawan memiliki alur yaitu informasi destinasi wisata halal. Kemudian untuk data store objek wisata menuju ke proses menampilkan data destinasi wisata ini memiliki alur yaitu record data destinasi wisata. Dan dari data store objek wisata menuju ke proses menampilkan rekomendasi destinasi wisata ini memiliki alur yaitu record data rekomendasi. Dan dari proses menampilkan rekomendasi destinasi wisata menuju external entity wisatawan memiliki alur yaitu kriteria destinasi. Kemudian untuk external entity wisatawan menuju proses menampilkan rekomendasi destinasi wisata ini memiliki alur yaitu untuk request destinasi wisata halal. Kemudian untuk proses yang terakhir yaitu menampilkan lokasi destinasi wisata. Ini dari external entity wisatawan menuju ke proses menampilkan lokasi destinasi wisata memiliki alur yaitu request lokasi destinasi wisata halal. Kemudian dari data store objek wisata menuju ke proses menampilkan lokasi destinasi wisata ini memiliki alur yaitu record data lokasi. Dan dari proses menampilkan lokasi destinasi wisata ini menuju ke external entity wisatawan memiliki alur yaitu informasi lokasi wisata halal. Seperti itu untuk penjelasan saya mengenai laporan praktikum saya dengan judul Sistem Informasi Destinasi Wisata Halal Pulau Lombok. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.